Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalahu wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ayuhal mustami'un al-kiram, dimana saja berada, ayuhat talabah yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kajian dengan live streaming. Semoga usaha kita untuk mendapatkan ilmu Allah, usaha kita untuk belajar hadis, senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salatullah salamu tak lupa kita turunkan junjungan kita Nabi Allah Muhammad alaihi salatu wassalam, Nabi yang senantiasa cinta kepada umatnya. Semoga kita nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, intinya mari kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah melindungi kita, semoga Allah melindungi bangsa kita, semoga Allah memberikan ma'unah, kekuatan iman dan istiqamah kepada kita, sehingga kita senantiasa dimudahkan oleh Allah dalam mempelajari ilmu-ilmunya, difutuhkan hati kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan pondok kita untuk dimudahkan dalam pembangunannya sehingga bermanfaat luas bagi umat di mana saja berada. Najmi hajatina jami'an hasan tasimana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu al-khamisu, hadis yang kelima. Ibtalul munkarat wal bid'ah, menolak kemungkaran dan bid'ah. An ummil mu'minin, an ummil mu'minin, dari ummil mu'minin, jadi seluruh istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut dengan namanya ummul mu'minin. Siapa? Ummi Abdillahi, Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya. Qalat, beliau berkata, Sayyidah Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dikatakan rawi al-hadis, periwayat hadis, As-Sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai beliau. Nasabuha, nasab beliau, hiya As-Sayyidatu Aisyah bintu Abu Bakr As-Siddiq, adalah Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar, bintu Abu Bakar As-Siddiq. Wahia, dan beliau Sayyidah Aisyah itu afdalu, seutama-utamanya, zaujatin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ba'da as-sayyidati, ya, Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, setelah istri beliau Sayyidah Khadijah, semoga Allah meridai beliau. Jadi Nabi dari perempuan yang hur, yang merdeka, itu satu-satunya memiliki keturunan itu dari Sayyidah Khadijah. Baru nanti satu dari Maria Qibtiyah budak. Anaknya ada berapa? Anaknya ada 6. Ada Abdullah, ada Qasim, ada Zainab,
ada Ruqayyah, ada Ummu Kulthum, yang terakhir adalah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Ini dengan Sayyidah Khadijah. Kunyatuha, julukan beliau namanya Ummu Abdillah. Wahia az-zawjatu al-wahidatu, beliau adalah istri satu-satunya. Allati, yang tazawwajuha, yang dinikahinya. Siapa menikahinya? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bikran, gadis ting-ting. Khatabaha, beliau mengkhidbahnya atau melamarnya, bi Makkah, yaitu di Mekah. Wa dakhala biha fi syahri Syawal, baru kemudian mendukhulnya itu ketika di bulan Syawal. Minas sanati al-ula, di tahun yang kedua. Wa qila ats-tsaniyah, ada mengatakan di tahun yang kedua, lil hijrati, pada waktu hijrah. Ada juga di dalam kitab sirah yang lain mengatakan wa qila ats-tsalitsah, ada mengatakan tahun ketiga hijrah. Karena pernikahan beliau nanti beriringan dengan pernikahan Sayyidina Ali karramallahu wajhah dengan Fatimah radhiyallahu anha. Jadi Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam ketika selesai peristiwa Isra dan Mi'raj, sedihnya sangat luar biasa. Asma bin Umais datang kepada Rasulullah SAW menanyakan, ya Rasulullah, hal turidu an tatazawwaja, apakah engkau ingin menikah? Nabi mengatakan, dengan siapa? Kalau janda dengan siapa, gadis dengan siapa? Asma bin Umais mengatakan, kalau janda dengan Saudah binti Zam'ah, kalau gadis dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kalau andai kata ada dua pilihan, kita pilih yang mana? Jujur dan lubuk hati, yang paling luar, jangan paling dalam. Adalah gadis. Tapi Nabi memilih apa? Janda. Tua lagi. Ya. Insyaallah kalau mau ittiba'an li Rasul, mengikuti Rasul. Artinya apa? Nikahnya Nabi bukan karena nafsu, tapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan sebelum hijrah ke Mekah itu sudah dikhitbah. Setelah Saudah binti Zam'ah menikah dengan Sayyidah Aisyah, dan mengatakan dikhitbah dulu ketika di Mekah, baru nanti ketika hijrah di Madinah. Bertamulah Rasulullah SAW ke tempatnya Abu Bakar As-Siddiq. Pada waktu itu sebelum bertamu ternyata ya ijtama'ah, sudah kumpul rijalul ansar, para orang-orang ansar, baik laki-laki wanisa'uhim, dan juga para wanitanya kumpul di rumah Sayyidah Aisyah. Waktu itu karena Sayyidah Aisyah itu masih kecil ya, dia lagi main ayunan. Dipanggil oleh ibunya. Maka yang menarik nanti ketika diterangkan di dalam kitab Al-Fathu Al-Mubin, ketika sebelum pas hendak dikhitbah Sayyidah Aisyah itu kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya Abu Bakar As-Siddiq, Allah memerintahkan saya untuk mengkhitbah atau menikah dengan Sayyidah Aisyah. Anak saya masih kecil gitu. Ini perintah Allah. Maka Abu Bakar meminta Sayyidah Aisyah untuk kemudian datang ke rumah Rasulullah SAW. Ya, sudah dikhitbah ke bapaknya. Ini kunjungan balasan ke Rasulullah SAW.
Sambil kemudian ketika di pintu Rasulullah sambil bercandai. Qabilna, kami terima. Nah, nama-namanya sama anak-anak. Maka ujung bajunya ini digigit oleh Sayyidah Aisyah. Oleh Sayyidah Aisyah digigit. Sambil malu-malu. Kan kalau dilamar kan nah, begitu pun ketika ini sudah ini ya resminya mau apa namanya, mau digauli. Dan nikahnya usia 7 tahun, digauli baru usia 9 tahun karena sudah beli. Jadi sedang kumpul para orang-orang Ansar, baik laki-laki perempuan di rumah Sayyidah Aisyah. Sedang apa namanya? Ayunan. Dipanggil oleh ibunya, diambil air oleh ibunya, diusap mukanya. Kan kalau habis main kan keringatan kan, namanya anak-anak usap. Disisir. Nih. Ya mungkin kalau sekarang sambil dikelabang, enggak. Apa namanya dia main? Diikat rambutnya. Disisir. Dandan. Udah setelah itu apa? Ketika Sayyidah Aisyah itu keluar bersama ibunya, ternyata sudah ramai orang banyak. Ternyata Rasulullah SAW datang. Dari situlah kemudian Sayyidah Aisyah dibawa ke rumah Rasulullah. Ya. Jadi Rasulullah SAW setelah ada pasar, ada masjid, membangun rumahnya. Setelah selesai, baru kemudian Sayyidah Aisyah dibawa ke sana. Ya. Jadi Sayyidah Aisyah ini orangnya sangat cerdas, sangat interaktif. Ya. Karena di rumah Rasulullah SAW, maka apapun yang dia lihat, apapun yang beliau lihat, ini ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Maka yang tidak heran nanti di antara istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis itu adalah Sayyidah Aisyah, sebanyak 2.610 hadis. Maka dikatakan wa umruha tis'a sinin, dan usia beliau itu berapa? Itu tis'u sinin, ya. Ada 9 tahun. Waqila, dan ada yang mengatakan apa? Aktsar min dzalik. Ya. Lebih dari itu. Wa hiya ahabbu zawjatihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah istri yang paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqrabihin, dan istri yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, semuanya dekat, semua disayang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma karena istri itu yang lain janda, yang ini yang gadis, tentu beda. Ya kalau memang belum pengalaman tidak tahu. Tapi kalau manjanya, ya manjanya beda. Makanya Rasulullah SAW itu sering, Sayyidah Aisyah itu kalau dia sedang haid, itu tidur di pangkuan Rasulullah. Rasulullah membacakan Al-Quran. Dan Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah sering manja-manja. Makanya kalau makan itu kadang satu piring. Setelah makan Rasulullah SAW, setelah makan nih, yang nempel di tangannya dijilat oleh Sayyidah Aisyah. Itu sunnah hukumnya. Jadi menjilat apa? Jari jemari suami ketika sedang selesai makan, sunnah hukumnya. Begitu pun Sayyidah Aisyah dijilat Rasulullah SAW. Itu hukumnya sunnah. Kalau awal-awal iya lah, sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, setahun. Apalagi sekarang ya, cuci tangan dulu. Makanya minum di mana bibir Sayyidah Aisyah di situ, disitulah Rasulullah SAW minum. Itu untuk menambah apa? Kemesraan. Jadi Rasulullah itu mesra. Ya Rasulullah itu mesra. Wa intaqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu hamzanya dibuang.
Wa intaqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah berpindah ila ar-rafiqil a'la, maksudnya meninggal dunia. Wa umruha 18 aman, usia beliau itu 18 tahun. Jadi Nabi meninggal itu di pangkuan Sayyidah Aisyah. Di pangkuan Sayyidah Aisyah. Wa asyad ba'dahu, dan beliau hidup setelah Rasulullah wafat itu 40 sanah, 40 tahun. Artinya Sayyidah Aisyah itu wafat usianya kira-kira berapa? 58 tahun. Sifatuha, karakteristiknya atau sifat-sifatnya yang melekat kepada Sayyidah Aisyah. Ya a'lamu zawjatir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah istri Nabi yang paling a'lam, paling alim. Wa hiya allati tufiya, dan dia atau beliau allati yang tufiya, meninggal, fi hujratiha, di kamarnya. Wa kanat tumarriduhu, dan waktu itu beliau apa? Sedang sakit. Wa kanat tuslihu bainan nas, karakter beliau yang paling menonjol mendamaikan antara manusia, antara para sahabat. Kalau ada yang tidak sepaham, beliau damaikan. Wa tazawwajal banat, dan banyak menikahkan anak-anak gadis. Wa tus'idu al-fuqara, banyak membantu orang-orang fakir. Wal aitam, dan anak-anak yatim. Makanya pernah saya sampaikan waktu ketika bagaimana beliau ketika berbuka puasa. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, suatu ketika ada seorang yang minta-minta. Belum makan dia, ya Sayyidah Aisyah, ke rumah Sayyidah Aisyah. Kemudian ditanya Ummu Aiman. Ummu Aiman salah satu yang di rumah Sayyidah Aisyah. Ada apa di belakang? Hanya ada makanan itu tinggal 1 piring lah bahasa kita sekarang. Kata Sayyidah Aisyah, berikan ke dia, nanti Allah akan ganti lebih banyak daripada ini. Waktu itu Sayyidah Aisyah sedang berpuasa. Ketika udah menjelang maghrib, belum ada orang ngantar makanan. Belum ada orang ngantar. Ummu Aiman menyindir, mana gantinya ini? Nah, Sayyidah Aisyah wudu ya, sambil membatalkan puasa, hanya meneguk beberapa air. Makanya pernah Ja'far As-Shadiq ditanya oleh Imam Malik, bagaimana ya bukanya Rasulullah SAW. Itu Ja'far As-Shadiq ketika ditanya ini pingsan sampai 3 kali. Kenapa? Nggak tega cerita. Karena Nabi itu kadang berbuka 1 kurma dibagi 2 dengan Sayyidah Aisyah. Kalau ada 2, 1-1. Kalau ada 3, 1,5. Kalau tidak ada, hanya buka dengan 1 kurma. Kalau dengan tidak ada semuanya, hanya berbuka pakai air. Maka Ja'far As-Shadiq saya pingsan 3 kali menceritakan, tidak kuat. Maka Sayyidah Aisyah itu hanya minum air. Maka kemudian apa? Ketika ba'da salat Isya, ada tetangga yang masak kambing. Maka kemudian kuahnya itu sama ini kambingnya dikasihlah ke rumah Sayyidah Aisyah. Nah, ini gantinya. Gantinya lebih baik dari apa yang kita kasih. Nah, maka jangan khawatir ketika sesuatu itu kita berikan pasti gantinya banyak. Kalau kita mungkin ada 1 piring repot. Mendatangi para sahabat untuk apa? Li talabil ilmi, untuk talabul ilmi. Wal hadithi,
dan hadis. Makanya Abu Musa Asy'ari mengatakan, Wallahi katanya, tidaklah kami mendengar dari Sayyidah Aisyah sebuah ilmu kecuali kami bertambah pengetahuan. Saking alimnya Sayyidah Aisyah. Beliau faqihah, ahli fikih. Maka nanti ada masalah haid, masalah istihadah, masalah solat malamnya Nabi, masalah solat tarawihnya Nabi, masalah solat qabliyah subuhnya Nabi, masalah-masalah yang lain, masalah qadha. Itu banyak sekali hadis dari Sayyidah Aisyah. Kenapa? Karena beliau langsung menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan, namanya suaminya pasti tahu. Tanya sesuatu yang aneh, tanyakan. Sesuatu yang aneh, tanyakan. Sesuatu yang aneh, tanyakan. Ya. Sayyidah Aisyah faqihah. Adibah. Beliau adalah seorang ahli syair. Dulu syair ini penting. Syair ini untuk menguatkan penafsiran Al-Quran. Syair untuk memperkuat pemahaman hadis. Ya. Makanya kalau kita membaca kitab, ada salah satu disertasi itu tentang masalah tafsir, Tanwirul Mikbas, tafsir Ibnu Abbas. Dalam muqaddimah buku itu dikatakan, idza ta'ajamu fil Qur'an, jika kamu merasa di situ ada yang gharib di dalam Al-Qur'an, yang susah untuk dipahami, faraji'u ila diwanil Arab. Maka kembali ke diwan Arab, maksudnya syair. Ya. Karena untuk memahami, untuk mudah memahami tafsir pada waktu itu dengan apa? Dengan syair. Makanya baru syair itu para cendekiawan diwadahi satu kelompok, disebut namanya kalau bahasa kita mungkin ijmi, ya, kelompok para cendekiawan itu di masa Al-Ma'mun dengan dibentuknya namanya Baitul Hikmah. Maka dulu belum ada kata-kata adab, makanya adab dulu itu ya, dikatakan di dalam sejarah ini adab. Adab itu namanya ad-da'wah fil mishtah, namanya. Undangan di musim dingin itu namanya undangan makan. Jadi adab dulu itu adab, ilmu adab sastra itu dulu bukan adab namanya. Jadi undangan musim dingin, ya, seperti ini hujan, ya, musim dingin. Baru kemudian berkembang di zaman para sahabat, para tabi'in menjadi at-ta'lim, pengajaran. Baru kemudian berkembang lagi menjadi apa? Fan min fununil lughah, yaitu menjadi apa? Cabang dari cabang bahasa, atau seni dari seni bahasa. Beliau ini siapa? Sawwamah. Beliau ini sawwamah, orang yang banyak berpuasa. Beliau juga apa? Qawwamah. Beliau banyak sholat. Ya. Karimah, ya, beliau ini sudah sawwama, qawwama, karimah, mulia, zahidah, orang yang zuhud, orang yang zuhud. Ruwiyat meriwayatkan itu 2210, ya, tambahin 1000 lagi. 2210 hadis. Makanya Urwah, ya, keponakan Sayyidah Aisyah itu pernah mengatakan, saya itu takjub, saya sangat heran kenapa engkau begitu detail memahami ilmu agama. Maka Sayyidah Aisyah dengan tawadhu'nya beliau menjawab, apa yang beliau jawab? Wajar, saya istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bapak saya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian apa?
Urwah mengatakan lagi, yang saya lebih heran lagi kamu mengetahui ilmu ansab, ilmu tentang nasab. Ilmu nasab ini paling susah. Saya dulu pernah bertanya, pernah ke daerah namanya Wadul Fudul namanya. Di sana waktu itu ada Dr. Abdul Ghaffar. Kan dia bertanya, kenapa Indonesia itu namanya satu? Saya tanya balik, kenapa orang Arab itu namanya tiga? Kemudian beliau mengatakan orang Arab itu kebiasaannya kalau sudah namanya 4 ke atas, itu sudah tahu akarnya kemana sampai ke atas itu. Makanya 3. Kalau dulu bahkan sampai 6 kan ditulis. Kata beliau seperti itu. Nah, Sayyidah Aisyah ini tahu detail ilmu ansab ini. Ya. Makanya Sayyidah Aisyah dengan apa? Dengan tawadhu'nya beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan bahwasanya wajar saya adalah anak dari pembesar Quraisy. Tawadhu'nya. Kemudian bertanya lagi, engkau tahu ilmu medis? Dari mana belajar ilmu medis? Saya belajar apa? Saya belajar ketika Rasulullah SAW sedang sakit. Banyak orang medis memberikan resep. Nabi saya tanya. Itu cerdasnya Aisyah. Jadi ada orang medis ngasih resep, ditanya. Itu saking detailnya dicatat. Kalau kita kan tidak sampai sempat. Ini Sayyidah Aisyah. Maka Sayyidah Aisyah itu Masya Allah, ilmunya sangat luas sekali. Wafatuha, wafatnya beliau, tufiyat bil Madinah, beliau meninggal, wadufinat, dan dimakamkan Sanah tahun 57, atau ada mengatakan 58. Wasalla 'alaiha, dan salat 'alaiha, atasnya. Yang mensalatkan beliau siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian kita kembali ke hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahdatsa, siapa yang mengada-ngada, siapa yang mengadakan sesuatu yang baru, fi amrina, di urusan kami, artinya urusan agama kami, hadza, ini, ma laisa minhu, yang bukan dari agama, ma laisa minhu, yang bukan minhu darinya, fa waraddun, maka tertolak. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayat Muslim, dan di dalam riwayat Imam Muslim dikatakan man amila amalan, barang siapa yang mengerjakan amalan, sebuah perbuatan, laisa alaihi amruna, yang bukan alaihi atasnya, amruna, yaitu perkara dalam agama kami, fa waraddun, maka itu adalah tertolak. Ya, maka ini yang disebut namanya, sering kita sebut namanya bid'ah itu. Ma'aniul mufradat, kita kembali kepada ma'aniul mufradat, yaitu makna-makna. Ahdatsa ay ikhtara'a, yaitu baru. Ikhtara'a itu menciptakan sesuatu yang baru. Amrina ay dinina, yaitu agama kami. Ma laisa minhu ay ma yunaqidu, sesuatu yang membatalkan, wa yukhalifu, dan menyelisihinya. Raddun, raddun, batilun, batil, menyalahi aturan. Asyarhu, penjelasannya.
laqad arsalallahu ta'ala rasulahu sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Allah mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bid-din, dengan agama, wa amrahu bit-tablighi, dan memerintahkannya, wa amarahu, dan memerintahkannya, wa amarahu, dan memerintahkannya bit-tablighi, untuk menyampaikan, ya, bitabligh kulli ma fihi, setiap apa yang ada di dalamnya. Kami menyaksikan anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad adda wajibahu, telah menunaikan kewajibannya, ala akmalil wajhi, terhadap sempurna-sempurnanya, sempurna-sempurnanya, terhadap sempurnanya agama, wa atamma suratan, dan sempurna suratan bentuknya. Maka wa'alal muslimi, maka wajib bagi seorang muslim apa? Ayyaj'alal Qur'anal Karima, yaitu menjadikan Al-Qur'an Al-Karim, wasunnata, dan sunnah, huma, keduanya, Al-Quran dan sunnah, at-tariqu ila rabbih, jalan kepada Tuhannya, jalan kepada Tuhannya, la yukhalifuhuma, yang tidak menyelisih keduanya. Fafil mukhalafati, dan barang siapa yang kemudian menyelisihinya, itu berada pada apa? Ad-dhalalul mubin, sesat yang nyata. Maka di sini dikatakan lidzalika, oleh sebab itu, hadar al-haditsu, memberikan apa? Hadar, warning hadis ini, min ayatiya al-muslim, yaitu dari ayatiya, yaitu mendatangkan bi umurin, dengan perkara-perkara, min indi hawahu, min inda hawahu, dari sisi hawa nafsunya, laisa laha aslun fid din, yang itu bukanlah asal di dalam agama, fahiya mardudatun, maka dia tertolak, wa batilatun, dan dia batil, bal hiya, akan tapi dia minal mufsadat, dari yang rusak, allati, yang yajibu alaina, wajib atas kami, an nabta'ida anha, yaitu untuk menjauhi darinya. Sekarang ini orang tidak bisa membedakan mana yang usul, mana yang furu', dipukul rata semuanya, pokoknya itu enggak ada di zaman Rasul, walaupun itu furu', itu dianggap salah semuanya. Padahal bid'ah ini ditinjau dari dua. Bid'ah ini bukan hukum. Hukum itu cuma ada 5 kalau hukum itu. Ya, ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada mubah, pun ada haram. Jadi bid'ah itu bukan hukum. Ya. Jadi sekarang dikit-dikit yang tidak ada bid'ah. Maka bid'ah ada 2 tinjauan. Yang pertama dari sisi bahasa, yang kedua dari sisi ya amaliyah. Makanya ada bid'ah yang mahmudah, ada bid'ah sayyi'ah. Ya. Ada bid'ah yang bisa diterima, ada bid'ah yang tertolak. Faidatun, faidahnya, qala Ibnu Mulqin, berkata Ibnu Mulqin rahimahullah taala, semoga Allah merahmati beliau,
Hada al-haditsu, bahwasanya hadis ini qaidatun azimatun, kaidah yang sangat besar, min a'zami qawaidid din, dari mulianya atau agungnya kaidah-kaidah agama. Wa ammaha naf'an, dan manfaatnya sangat besar. Wa yanbaghi hifdzuhu, dan seyukianya untuk menghafalkannya. Wa isya'atuhu, dan kemudian menyebarkannya. Wa isti'maluhu, dan menggunakannya. Fi ibtalil munkarat, di dalam menolak kemungkaran-kemungkaran. Wa huwa min jawami'i kalimihi, dan ini adalah apa? Jawami al-kalimihi, yaitu apa? Ungkapan yang menyeluruh. Kalau dalam ilmu mantik, jami' mani, yang tidak perlu ditanyakan lagi. Kalimi sallallahu alaihi wasallam, dari perkataan Rasulullah sallallahu allati utiha, yang datang kepadanya. Wa dzalika annahu, maka hal tersebut, annahu, sungguhnya dia sharihun, sangat jelas, fi raddi kulli bid'atin, di dalam menolak setiap bid'ah. Wa kulli mukhtari'in, dan setiap yang baru. Amma la yuwafiqu, sesuatu yang tidak sesuai dengan apa? Qawaid syariati, kaidah-kaidah syariat. Baru ini penjelasannya, tambihun, catatan. Laisa kullu amrin, tidak semua perkara, lam yakun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'tabiru, itu kemudian kita mengungkapkan sebagai apa? Bid'atan syar'iyyatan. Itu bid'ah syar'iyyah. Seperti apa? Fajama al-Qur'anu bid'atun wajibah. Seperti mengumpulkan Al-Qur'an, itu bid'ah yang wajib. Coba kalau Al-Qur'an tidak dikumpulkan, alangkah repotnya kita ini. Karena di zaman Abu Bakar, kan kemarin kita bahas, Abu Bakar tidak mau membukukan Al-Quran, baru setelah 2 bulan dibukakan hatinya, baru mau mengumpulkan Al-Quran. Bayangkan kalau Al-Quran tidak bukan seperti sekarang, susahnya kita menghafal. Wa bina'ul madaris, membangun madrasah-madrasah, wal ma'ahid, dan pondok-pondok. Itu apa? Bid'ah dan mustahabbatan, bid'ah yang disunnahkan, bangun sekolah ini. Makanya karena dulu di masjid belajar itu, ya kayak gini belajar di masjid, ya bangun sekolah ini, tapi dia diperbolehkan. Sama kayak speaker mic itu kan di zaman Nabi tidak ada. Masa kita kayak Bilal harus nyediakan apa? Tempat tinggi gitu ya, azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, paling cuma 10 rumah ini kedengaran. Tapi kalau pakai mic bisa kemana-mana. Kan zaman Nabi tidak ada itu. Ya, harus dibedakan. Itu juga wasilah ibadah. Itu wasilah ibadah. Kemudian pakai tasbih. Nah, itu diperbolehkan. Nabi dulu pakai apa namanya? Pakai batu. Maka nanti ada hadis misal-sal bagaimana cara memakai tasbih, itu ada. Ya. Abu Hurairah memintal benang sehingga kemudian menjadi tasbih. Pakai tasbih itu boleh. Kemudian wa akala al-makrunah, makan makrunah. Makrunah kalau di kita namanya mie. Atau ya kalau artikan makaroni boleh. Makrunah itu Indomie ya. Di zaman Nabi tidak ada Indomie. Ini bid'ah jaizah. Ini bid'ah yang diperbolehkan. Nah, apalagi sekarang ini belajar online. Di zaman Nabi tidak ada online. Ini bid'ah yang diperbolehkan. Boleh. Tidak ada masalah. Ini untuk memudahkan, supaya dijangkau banyak orang, manfaatnya luas. Wat ta'am fit turuqat, dan makan di jalan-jalan. Itu namanya bid'ah makruha,
bid'ah yang dimakruhkan. Kemudian wa ru'yatul aflam al-jinsiyah, dan melihat film apa? Film yang tidak senonoh, ya. Itu namanya bid'atun muharramah. Adalah bid'ah yang diharamkan. Jadi tidak semuanya enggak ada di dalam ini kemudian kita katakan bid'ah. Boleh jadi apa? Tadi saya katakan yang kita baca itu kurang. Seperti misalnya salaman setelah sholat, zikir setelah sholat. Itu banyak. Ada hadis dari Anas bin Malik, ditanya Anas bin Malik. Ini hadisnya sadr dalam kitab Muwatta. Kemudian dalam riwayat Tirmizi, Abu Dawud, dan beberapa kitab-kitab yang lain. Dikatakan akanatis sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musafahatan. Apakah sahabat Nabi itu bersalaman ba'da dubur shalah, setelah selesai salat? Kata Anas, na'am, benar. Jadi salaman itu boleh. Ya. Maka dikatakan di dalam hadis musafahah itu, musafahah salaman itu bisa menghilangkan syahna, rasa permusuhan. Orang kalau salaman itu kan lembut hatinya. Ya, makanya sering-sering salaman. Tapi jangan setiap orang kayak itu bilang assalamualaikum, salaman, assalamualaikum, salaman, assalamualaikum, salaman, capek. Cuma sesekali saja. Boleh. Jadi bolehkan. Jangan kemudian semua dianggap salah. Sebenarnya kita ini capek membahas tentang masalah ini, masalah bid'ah terus. Orang ini sudah berpikir pindah planet, kita masih bid'ah saja. Nah, kemarin itu apa? Amerika dan Rusia akan mengirim melalui NASA untuk neliti di atas itu, untuk neliti pindah planet ke atas selama 200 hari, ya, sampai menyaksikan bagaimana bumi di bawah, bagaimana Sungai Efrat bisa dilihat secara hijau. Nah, orang itu sudah sampai langit, kita masih bid'ah saja. Sudah cukup kita menghargai satu dengan yang lainnya. Ya, jadi kita menghargai apa yang menjadi kita ikhtilaf, ya. Kemudian kita saling mendukung terhadap apa yang kita sepakati. Jangan kemudian ikhtilaf terus. Sampai kapan umat Islam ini maju? Kita ini kadang-kadang dibesarkan dengan ada satu hadis, dipecah dengan satu hadis yang senantiasa di mana-mana. Kullu ummati sataftariku ummati, bahwasanya akan pecah umatku 73 firqah. Ya, akan pecah menjadi 73 firqah. Ya, semuanya kulluha yadkhuluna nar illa wahidah. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Siapa? Ahlussunnah wal Jamaah. Semuanya bilang Ahlussunnah, ini salah, repot. Padahal ini hadisnya menurut para ulama, ini ada mengatakan hadisnya dhaif. Ada hadis yang lain pembanding hadis ini. Kullu ummati sataftariqu ala naifin wa 70 firqah. Naif itu bilangan 1 sampai 9. Boleh jadi itu 1, 7, 2, 7, 3, 7, 4, boleh jadi sampai 79. Kulluha yadkhuluna al-jannah, semua masuk surga illa wahidah, kecuali satu. Siapa? Az-zanadiq, orang zindiq. Ditanya Anas bin Malik, siapa zindiq? Orang yang ngaku Islam tapi dia tidak mengerjakan amaliyah Islam. Nah, kalau ini terus yang digaungkan, maka bisa jadi umat Islam ini bersatu. Memang ini terus digaungkan supaya umat ini pecah, tidak saling menghargai satu dengan yang lain. Kalau kita satukan enak, jangan hanya karena masalah kecil repot. Biasanya orang sibuk merapatkan saf. Corona ini sibuk menjauhkan saf. Sibuk menjauhkan, udah nggak ribut lagi. Ya sudahlah, hal-hal yang furu tidak usah kemudian kita ini lagi. Kita menghargai satu dengan yang lain. Kita semuanya adalah sama. Yang penting kiblat kita satu, Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang harus kita sepakat. Faidahnya. Kullu amrin mustahdatsin, setiap perkara yang baru. Lahu asl fid din, dan itu ada asal di dalam agama, akhadah
hukmuhu, maka diambil hukumnya. Contoh tarawih berjamaah di zaman Nabi tidak ada. Nabi ada mengatakan hari ketiga, hari keempatnya enggak tarawih, khawatir dianggap wajib. Tapi kalau di dalam fikih Islam ba'dilatuhu sampai 7 hari. Kalau Nabi tidak ke masjid karena khawatir tarawih dianggap wajib. Maka diterangkan di dalam kitab Kasyful Ghumma an Jamil Ummah oleh Imam Asy-Sya'rani mengatakan bahwasanya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman Umar, di zaman Rasulullah sallallahu itu ada yang sholat 11, ada yang sholat 13, ada yang sholatnya 21, ada yang sholatnya 23, ada yang sholatnya 30, mazhab Hambali, ada yang sholatnya tak terbatas. Maka sekarang diharamkan jadi 10 sekarang sholatnya, 13. Kan gitu kan? Orang selama ini ribut, ini ribut. Nah, sekarang ada yang 13, nah, bagaimana? ini sama. Cuma memang yang banyak aktsariyah, yang banyak menggunakan atau jumhur sahabat, banyak para sahabat itu melaksanakan 23 rakaat. Tapi tidak salah. Paling sedikit tarawih itu 2 rakaat, paling sedikit. Makanya dalam mazhab Syafi'i tidak boleh tarawih 4-4-3. Kayak formasi bola itu. Nah, tidak boleh. Jadi 2, harus 2 salam, 2 salam. Tidak boleh 4. Dalam mazhab Syafi'i tidak sah itu. Kecuali mazhab sebagian mazhab Hanafi, sebagian mazhab Maliki mengatakan boleh. Tapi jumhur ulama tidak boleh. Ya. Jadi bukan berarti nanti setelah dengar ceramah ini karena 2 rakaat katanya boleh, hanya 2 rakaat saja sembuh pulang. Nah, itu ya. Sudah ya, dan ini zaman tarawih berjamaah. Umar menunjuk Ubay bin Ka'ab sebagai imam. Ini di masa Umar ibnu Khattab. Maka ini kemudian dijadikan panduan. Ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa diambil dari hadis ini? Yang pertama, al-Islamu ittiba'u lil Qur'an was sunnah. Islam itu mengikuti Al-Qur'an dan sunnah. Al-Quran dan Sunnah ini tentu mengikuti para ulama. Tidak mungkin langsung kepada Nabi. Nah, setelah Nabi wafat siapa yang menggantikan? Para sahabat. Sahabat meninggal siapa? Tabi'in. Tabi'in meninggal siapa? Tabi'in. Setelah itu siapa? Para ulama. Ya, tetap dalam koridor syar'i. Nah, ini interpretasi yang berbeda-beda harus kita hargai. Ya. Makanya kemarin kita bahas siapa itu yang disebut faqih, siapa yang disebut itu orang alim, orang faqih yang dianggap ahli fikih. Imam Ahmad bin Hanbal ditanya, apakah hafal 100.000 hadis? Imam Ahmad bin Hanbal diam saja. 200.000 hadis diam saja. 300.000 hadis benar. Itu minimal hafal 300.000 hadis. Artinya generasi-generasi awal dulu itu orang-orang alim. Nah, kalau kita ini baru 1 hadis yang kita hafal, baru 2 hadis, mentok 10 hadis, mentok lagi mungkin Arba'in Nawawi ini, langsung kita menyalahkan semuanya. Boleh jadi di sini tidak ada, di yang lain itu ada. Itu ya. Makanya ittiba'an ilal ulama, maka perlu di sini mengikuti para ulama yang alim. Kullu amalin yukhalifu, setiap amal yang itu menyalahi ya syara'allahi ta'ala, sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala, fahuwa mardudun, maka dia ada ditolak ala sahibihi, terhadap apa? Pelakunya. Misalnya ada sholat setelah asar, nah bid'ah itu. Ada sholat setelah subuh, nah itu bid'ah. Kecuali sholat yang ada sebab. Misalnya karena punya qadha boleh. Tapi kalau nggak ada sebab tidak boleh. Ya. Ad-din al-Islami, agama Islam itu kamilun, sempurna, la naqasa fihi, maka tidak kurang sedikit pun.
Oleh sebab itu pembahasan ini sering sekali kita bahas, tidak perlu kita perpanjang. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan yang terbaik untuk umatnya. Insyaallah semoga umat Islam semakin mengokohkan shafnya, semakin menguatkan barisannya sehingga kita senantiasa kokoh untuk membangun agama Allah Subhanahu wa taala. Ilahi kalimatillah, untuk menjunjung tinggi adalah menjunjung tinggi agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita nanti sama-sama dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal li khamsatun udfi'u biha harun wa ba'il hatim al-mustafa wal murtada li khamsatun udfi'u biha harun wa ba'il hatim al-mustafa wal murtada li khamsatun udfi'u biha harun wa ba'il hatim al-mustafa wal murtada أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا الله من صلي وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم يا الله أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة من كل شر اللهم يا الله أن الحق حق وارزقنا اتباعه وأن الباطل باطل وارزقنا اجتنابه اللهم يا الله فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وحبب عن الناس اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن نعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم افتح لنا بفتوح العارفين وافتح علينا بفتوح العارفين اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم يا الله يسر لنا أمرنا كل عسير ويسر لنا أمرنا أمور الدنيا والآخرة ويسر لنا أمرنا يا في جميع الأحوال في جميع الأمور اللهم يسر لنا أمرنا يا الله اللهم يسر لنا أمرنا يا أمة الألف يسر لنا أمرنا في القرآن وعامل القرآن فهمي وأهلي ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يسر لنا أمرنا يا رب يسر لنا أمرنا يا رب يسر لنا أمرنا في مهد الألف يسر لنا أمرنا يا رب في طلاب علم الشرع وحفظ الأعمال برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يسر لنا أمرنا يا رب يسر لنا أمرنا يا رب يسر لنا أمرنا في مهد الألف يسر لنا أمرنا يا رب توسع مدبائك في رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا الله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما ربنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم رب اجعلنا ذريتنا وتلاميذنا وأهلنا من العلم وأهل الخير وأهل القرآن والسنة وتجعلنا ومن سوء إنك على كل شيء قدير اللهم يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا من الخيرات قربنا من السيئات بعيدنا اللهم واجعلنا من المخلصين المحسنين واجعلنا يا الله من المخلصين المحسنين اللهم ثبتنا
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضل الله سبحانه بك رب العزة عما يصفون. سلام وسلام الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.